Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Alhamdulillah viewers, it me again Muhammad Lutfi Khairuddin. In this time I will provide or give you information about the city of Yogyakarta. I'm now in the city of Yogyakarta, the province of the special region of Yogyakarta or DIY. Its governor is Ten Sri Sultan Hamengkubuwono or Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yogyakarta is an Indonesian education city beside Malang, East Java. Yogyakarta is also a city of culture because there is of a place or kingdom is part of the Islamic Mataram Kingdom. A visit to Yogyakarta is not complete without visiting Malioboro Street, which is very legendary. You can drink a coffee, a tea, a milk and others, and shopping and sit back here. There well-known universities, popular universities. There are Gajah Mada University or UGM, is State University of Yogyakarta or UNY, Sunan Kalijaga Islamic State University or UIN, and Indonesian Islamic University or UII, and other higher education institution. I'm sorry, I speak Indonesian, so viewers understand. Pemirsa, alhamdulillah saya bisa kembali menyapa pemirsa. Saat ini saya berada di kota Yogyakarta, yaitu di 0 km, di kilometer 0, yang sangat terkenal sekali di ujung dari Jalan Malioboro. Ya, ini adalah perempatan begitu. Ada gedung-gedung lama yang merupakan cagar budaya. Di sana ada gedung BNI, pemirsa, Bank Negara Indonesia, BNI 46 begitu, salah satu bank BUMN selain Bank Mandiri, BRI dan BTN. Dan ini juga ada gedung Pos Indonesia, ya, kantor pos soal kirim surat dan seterusnya, ya. Kemudian ada gedung Bank Indonesia yang sekarang menjadi museum, yang dulu pada masa penjajahan Belanda, pada masa Hindia Belanda, pada masa VOC, Verenigd Oost-Indisch Company, yaitu pada masa Indonesia masih belum merdeka. Itu adalah gedung De Javas Bank yang merupakan cikal bakal Bank Indonesia yang saat ini menjadi bank sentral sebagai otoritas moneter di Indonesia, pemirsa, ya. Kemudian ini terkenal dengan titik nol kota Yogyakarta karena disinilah pusat atau epicentrum, ya, atau sentral, atau apalagi misalnya inti, ya, dari kota Yogyakarta ini. Yogyakarta ini adalah ibu kota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, the province of the special region. Daerah Istimewa Yogyakarta dinamakan istimewa karena di sini ada Keraton Yogyakarta. Yogyakarta adalah, seperti penjelasan video saya sebelumnya, adalah pecahan dari Kerajaan Mataram Islam, ya. Kalau dulu ada Kerajaan Singosari atau Kediri, kemudian Majapahit, kemudian turun ke Kerajaan Islam Demak, kemudian Kerajaan Pajang, kemudian Mataram Islam, ya, pemirsa. Kemarin sudah saya ulas yang didirikan oleh Sutowijoyo atau Panembahan Senopati ing Alogo Khalifatullah ing Tanah Jawa, kemudian digantikan oleh Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak, kemudian digantikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sultan Agung yang sangat terkenal sekali kegigihannya dalam melawan penjajahan, melawan Belanda atau VOC.
kemudian dilanjutkan Amangkurat 1, 2, 3 sampai 4 dan terjadi perjanjian Giyanti ya, politik adu domba David et Impera oleh Belanda sehingga dipecah menjadi dua kerajaan Mataram, yaitu menjadi Yogyakarta yang diperintah Sri Sultan Hamengkubuwono dan Surakarta atau Solo yang diperintah atau dipimpin oleh Sri Susuhunan Pakubuwono. Nah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini selain terdiri dari kota Yogyakarta sebagai ibu kotanya, terdiri juga yaitu ada 4 kabupaten ya, yaitu Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul yang beribu kota di Wonosari, dataran tinggi, kemudian Kabupaten Kulon Progo yang beribu kota Wates. Sekarang di sana ada bandara baru yang menggantikan Bandara Adi Sucipto, yaitu New Internasional Yogyakarta Airport ya, bandara baru internasional begitu. Nah, di titik 0 km ini pemirsa, biasanya para wisatawan yang mengunjungi Jalan Malioboro itu memarkir kendaraannya ya, baik itu roda 4 kemudian maupun roda 2 di sana. Terutama wisatawan yang dari jauh biasanya menggunakan bus begitu. Nah, di belakang saya ini pemirsa ada monumen serangan umum 1 Maret 1949 ya, dinamakan monumen itu karena sifatnya adalah memorize, mengenang begitu, bahwa dulu antara tahun 1946 ya berdirinya BNI itu sampai 1948 itu Yogyakarta pernah menjadi capital of Indonesian state, Indonesian country, menjadi ibu kota negara begitu. Setelah Jakarta pada waktu itu katakanlah dikuasai atau diobok-obok oleh Belanda, ibu kota pindah ke Yogyakarta dan kemudian melalui agresi militer pertama, kedua ya, Yogyakarta ini dikuasai oleh Belanda begitu, termasuk Presiden Soekarno. Kemudian Wakil Presiden Muhammad Hatta itu ditangkap, kemudian diasingkan. Bahkan pemerintah membentuk yang namanya, pada waktu itu Bung Karno melalui radiogram membentuk PDRI, yaitu Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Mr. Safruddin Prawiranegara yang merupakan Menteri Kemakmuran Rakyat dan pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia. Nah, Yogyakarta saat itu sebagai ibu kota negara ya, antara tahun 1946 sampai 1948 dikuasai Belanda. Sehingga Belanda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia yang baru saja merdeka ini sudah lumpuh, sudah dikuasai lagi oleh Belanda. Bahkan Belanda mempropagandakan ke dunia luar, dunia internasional, termasuk di United Nations, di PBB, baik di General Assembly, Majelis Umum maupun Security Council atau Dewan Keamanan, bahwa Indonesia kini dikuasai lagi oleh Belanda. Nah, maka dari itulah Tentara Nasional Indonesia atau TNI berusaha membebaskan kota Yogyakarta dari cengkeraman penjajah Belanda ya, agresi militer yang kedua. Pada waktu itu Jenderal Sudirman melakukan perang gerilya berpindah-pindah ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, dan akhirnya diadakan monumen, maksud saya serangan umum 1 Maret ini tahun 1949. Ini terjadi sebelum penyelenggaraan konferensi meja bundar tentunya pemirsa, yaitu pengakuan kedaulatan tanggal 27 hingga 29 Desember tahun 1949 juga di Den Haag, Belanda waktu itu ya, dari sebelum Ratu Juliana ya. Ratu Juliana ya, sebelum Ratu Beatrix itu Ratu Juliana, penggantinya Ratu Wilhelmina kepada Bung Hatta pada waktu itu, penyerang kedaulatan. Nah, serangan umum 1 Maret ini pemirsa, akhirnya TNI Indonesia kembali menguasai ibu kota Yogyakarta, dan ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa negara Republik Indonesia ini masih eksis, masih utuh dan memiliki kedaulatan. Artinya serangan umum 1 Maret ini sangat penting untuk eksistensi Republik ini. Maka kemudian dibangun monumen serangan umum 1 Maret ini pemirsa. Ya, ini kalau lihat dari dalam pemirsa, nah seperti ini. Saya tidak akan masuk untuk mempersingkat waktu. Setelah ini pemirsa saya ajak jalan-jalan di Jalan Malioboro, Malioboro Street. Nah, hari ini yaitu hari Ahad ya, atau hari Minggu tanggal 30 Juli ya, tahun 2023. Pagi hari pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, hari libur, holiday,
atau utlah dalam bahasa Arab, fil lughah al-arabiyah, in Arabic language, sangat ramai sekali begitu. Saya sebenarnya tadi malam sudah ada di Yogyakarta ini pemirsa, tapi karena saya capek begitu, sehingga saya kemudian memilih untuk beristirahat begitu ya di tempat penginapan, dan saya tunda ngevlognya atau buat video untuk pemirsa yaitu pada pagi hari ini. Saya kira pemirsa sudah tidak asing lagi dengan namanya Jalan Malioboro ini, karena Jalan Malioboro ini adalah salah satu ikon wajib yang dikunjungi di Yogyakarta. Tidak lengkap kiranya kalau tidak ke Jalan Malioboro ini. Sangat-sangat terkenal, very popular ya. Tidak hanya di Indonesia, just not in Indonesia, but di dunia itu kan. Nah, saya sebenarnya sering sekali pemirsa, kalau pemirsa tahu, mengunjungi Jalan Malioboro ini. Tetapi baru kali ini saya buat video di sini. Dulu ketika saya masih sekolah, termasuk ketika menjadi guru begitu, hampir tiap tahun ya, itu mengunjungi Jalan Malioboro ini. Ketika berwisata dari Magelang misalnya Candi Borobudur, kemudian Pantai Parangtritis. Nah, kemudian malam hari itu tujuannya adalah Jalan Malioboro ini untuk shopping, belanja-belanja, biasanya kaos begitu ya. Waktu itu masih rame kaos Dagadu, Dadung dan seterusnya. Nah, saya akan mengendos satu-satu pemirsa tempat atau bangunan-bangunan di sekitar Jalan Malioboro ini. Ini sangat bersih sekali sekarang Jalan Malioboro pemirsa. Biasanya dulu banyak pedagang. Coba saya tanya pada masnya ini. Assalamualaikum mas. Oke, saya Lutfi dari channel YouTube Bung Lutfi Official dari Malang. Oke, dalam? Dari Malang. Dari Malang mas. Oh, ya. Masnya sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masnya ini sebagai apa nih? Keamanan dari Dokumaton mas. Oh, dari pemerintah Kota DIY nggih. Oh, injih. Mungkin bisa dijelaskan mas. Dulu waktu kemarin saya ke sini, Jalan Malioboro ini masih banyak PKL ya, atau pedagang, baik itu makanan, kaos dan seterusnya. Ini saya melihat sekarang lebih bersih begitu. Bahkan pejalan kaki leluasa. Itu sekarang posisi PKL di mana mas? Dan dipindah itu kenapa mas? Bisa dijelaskan ke pemirsa? Jadi gini, ke pemerintah kota itu berharap semua pedagang, baik asongan ataupun dan juga pedagang yang dulu sempat berada di sini itu kita tertibkan. Oh jadi iya. Kita sediakan tempat di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Oh, di Teras Malioboro 1, Malioboro 2. Jadi tempatnya masuk begitu nggih? Nggih. Jadi kita harapkan di situ para pedagang itu bisa berjualan sesuai dengan apa yang mereka jual dan kita tata. Jadi ketika orang pengunjung ke sini itu tampak lebih tertata dan lebih nyaman. Lebih nyaman ya. Yang menjadi pertanyaan ketika direlokasi atau dipindah itu mas, apakah itu mengurangi konsumen atau jumlah pembeli atau tetap atau justru meningkat? Kalau itu yang namanya berdagang itu kan kita tidak bisa menjadikan acuan bahwa setiap berdagang itu ada naik dan turunnya Pak. Jadi menurut pengamatan masnya, menurut pengamatan saya itu alhamdulillah tetap berjalan sesuai mereka harapkan. Jadi kita hanya mengelola dan menata. Artinya pemerintah dalam mengelola Jalan Malioboro ini selain tujuan menertibkan kenyamanan bagi pengunjung ini tercapai dengan bersih seperti ini, tapi juga pedagang juga tetap pendapatannya tidak berkurang begitu ya, dengan adanya relokasi begitu mas. Oh iya. Kemudian kalau untuk jumlah pengunjung setiap hari atau memang stabil seperti ini, baik itu pagi, siang, sore, malam, atau memang jumlahnya banyak ketika hanya weekend seperti ini, hari Sabtu Minggu misalnya? Kalau dari kami melakukan pengamatan, memang dari segi tingkat pengunjung yang datang untuk ke kota Jogja khususnya di daerah Malioboro bisa dikatakan fluktuatif, jadi tidak selalu banyak atau sedikit, jadi berdasarkan nanti tingkat keramaiannya itu biasanya hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Oh betul, weekend ya. Kecuali di itu.
Apalagi usai pandemi ini Mas ya. Waktu pandemi kan sepi. Kemudian setelah sekarang sudah normal kembali, mudah-mudahan demikian itu masyarakat kembali kemudian kangen begitu terhadap Jogja khususnya Jalan Malioboro. Kemudian mungkin dari Bapak atau mungkin yang lain ada pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa yang berkunjung ke kota Yogyakarta Pak, mungkin pesan-pesan. Monggo Mas, mungkin Masnya lagi aja. Kalau saya berpesan, silahkan untuk para pengunjung yang mau berkunjung ke kota Yogyakarta, mari kita jaga kota ini secara lestari, dalam artian patuhilah seluruh peraturan yang ada di kawasan Yogyakarta, khususnya di kawasan Malioboro. Jadi untuk semua pengunjung bisa merasakan kenyamanannya, merasakan keindahan kota Yogyakarta, dan merasakan setiap kunjungan yang dilakukan itu bisa menjadikan artinya termasuk ini Mas ya, menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya gitu ya, jangan sembarangan. Dengan Mas siapa tadi ini? Saya Mas Banu. Mas Banu. Oke, terima kasih Mas Banu dan Bapak sekalian, selamat bertugas, sehat selalu. Nggih, terima kasih. Nggih, monggo dibuka di channel Bung Lutfi Official nggih. Nggih, terima kasih. Nah, pemirsa, itulah tadi petugas ya yang menjaga ketertiban di Jalan Malioboro ini, dan tampak muda-mudi pemirsa yang pada hari libur ini duduk-duduk begitu ya. Ada adik-adik ini, mbak-mbak. Ini kelas berapa ini? Oh, kelas 12 itu kelas berapa itu? Kelas 3 SMA ya. Oh, sudah mau kuliah ya. Asli Jogja atau dari mana ini? Oh, dari Kudus, Jawa Tengah. Iya, nggak apa-apa, jangan malu. Ini ditonton seluruh rakyat Indonesia ini. Bahkan 13 negara ini penonton channel YouTube Bung Lutfi Official. Oke, Dek, selamat menikmati ya esnya ya. Ini langsung pulang ke Kudus apa masih jalan-jalan? PKL di Solo sih. Oh, PKL magang. Oh iya ya, Solo Jogja kan dekat ya. Oke, Mbak, Dek. Nah, pemirsa, memang ramai sekali ya. Di sini selain trotoar atau jalur pejalan kaki pedestriannya itu luas, juga disediakan kursi-kursi pemirsa bagi pengunjung yang ingin bersantai, capek-capek dan seterusnya. Nah, ini mungkin saya bisa tanya Mas. Permisi Mas. Lutfi dengan Mas siapa ini? Rizky. Mas Rizky. Ini teman semua, Mas. Oh iya, betul. Saya Raffi. Oh, Raffi Ahmad. Betul, Raffi Ahmad. Saya cuma dari Bandung. Baru kenal Lutfi. Salman. Oh, Salman. Baru kenalan. Asli mana ini? Bandung. Oh, Bandung, Jawa Barat, ya, Kota Kembang. Saya juga dari sana kemarin. Bahkan di channel YouTube saya Bung Lutfi Official ini yang penontonnya paling banyak orang Jawa Barat. Terutama saya ngendos makamnya Emeril Khan Mumtaz kemarin di Cimaung, Pengalengan. Betul. Dari Bandung Kota atau mananya ini Masnya? Bandung Kota ada, Bandung Kabupaten ada. Oh, ya, Bandungnya kabupaten atau Bandung Barat? Kabupaten Bandung. Oh, Bandung, tahu. Bupatinya Dadang Supriyatna, wakilnya Sahrul Gunawan. Kalau Bandung Barat, bupatinya Hengki Kurniawan. Logat Sundanya kental sekali nih Masnya. Ini sudah kuliah atau masih sekolah ini? Kuliah di mana? Saya kuliah di UNIBI, Apa itu? Universitas Informatika. Oh, informatika di Bandung sana Mas ya. Sama ini Masnya. Saya beda Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Oh, di Sekolah Teknologi Bandung. Semester berapa ini? Semester sekarang mau ketiga. Oh, mau ketiga. Masnya kuliahnya? Kerja. Oh, sudah kerja. Ya. Oke. Kenal. Baru kali ini ke Jogja atau sering? Baru Oh, baru kali ini. Hari ini baru nyampe, Pak. Oke, kalau saya sudah sering, cuman baru kali ini ngevlog. Mungkin kalau 20 kali ada saya pemirsa berkunjung di Jalan Malioboro ini, ya. Oke, Mas. Semangat terus, Pak. Oke. Semangat konten. Oke. Nah, pemirsa, banyak sekali pengunjung yang ternyata tidak dekat ya. Ada dari Bandung ya, Jawa Barat, kemudian dari Kudus, Jawa Tengah begitu. Nah, masih di kompleks Jalan Malioboro ini pemirsa, itu kita saksikan di seberang sana pemirsa. Ya, itu ada Istana Presiden ya. Istana Presiden Republik Indonesia. Jadi Presiden Republik Indonesia, Presiden of the Republic of Indonesia, dalam menjalankan tugasnya kemudian untuk beristirahat itu tidak hanya memiliki satu istana tapi beberapa istana.
tentu yang kita kenal di ibu kota Jakarta pemirsa ya, sebelum mungkin dipindah ke Nusantara kalau jadi nanti IKN itu ada istana presiden juga mau dibangun di sana. Itu ada Istana Merdeka dan Istana Negara di Yogyakarta. Kemudian ada Istana Bogor di Jawa Barat, di kota Bogor yang bersebelahan dengan Kebun Raya Bogor. Kemudian ada Istana Cipanas di puncak ya pemirsa, di puncak di Bogor yang dingin, hawa udaranya sejuk begitu. Kemudian ada Istana Tampak Siring di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ya, Pulau Dewata Bali. Kemudian di kota Yogyakarta ini, yang mana tadi sudah saya jelaskan pernah menjadi ibu kota negara, itu ada juga Istana Presiden pemirsa yang disebut dengan Gedung Agung. Dulunya adalah loji begitu ya. Ini adalah Istana Presiden Republik Indonesia pemirsa. Kadang kita lihat kemarin ketika liburan Presiden Jokowi begitu bersama keluarganya, cucunya itu jalan-jalan di sini pemirsa. Kemudian warga menyapa di pagar ini. Nah, ini adalah Istana Presiden. Bentuknya memang seperti ini ya, bangunan lama. Kemudian di tengahnya ada lambang negara yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu yang menciptakan Sultan Hamid II ya, Raja Kesultanan Kadriah di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Kalau lagu Indonesia Raya W.R. Supratman. Kemudian apalagi dan seterusnya. Kalau bendera merah putih siapa pemirsa ya, Allahu a'lam itu. Tapi yang tahu kita kalau yang menjahit bendera pusaka adalah Ibu Fatmawati Soekarno. Jadi ibu negara yang pertama, first Indonesian lady ya. Jadi vice lady ya, ibu negara yang pertama begitu, Ibu Fatmawati Soekarno. Nah, ini Istana Presiden ada tiang 17 meter mungkin itu ya, yang melambangkan tanggal kemerdekaan ya, tiang bendera merah putih di depan Istana Presiden di Jalan Malioboro, Yogyakarta atau Gedung Agung begitu. Termasuk ketika pelantikan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono dan Paku Alam itu dilaksanakan di sini pemirsa, di Istana Presiden di Gedung Agung sini. Nah, jadi memang presiden kalau mau liburan atau mungkin ingin beristirahat di Jogja ya di sini tempatnya pemirsa. Ya, Gedung Agung atau loji begitu. Oke. Kita lanjut untuk menghemat waktu. Di depan sana ada Benteng Vredeburg. Ini adalah benteng peninggalan Belanda pemirsa. Ini Jalan Malioboro ya, sekarang itu tertib begitu ya. Tadi sudah saya jelaskan dari pedagang kaki lima atau PKL. Kemudian jalur kendaraan juga saya melihat hanya satu arah begitu ya. Jadi one way. Sehingga para pengguna jalan, khususnya pengguna jalan kaki ini merasa nyaman begitu dan tidak berbahaya begitu, karena pelan-pelan begitu ya. Kecuali kalau tadi malam memang pemirsa, malam liburan, malam minggu, malam ahad itu banyak yang kebut-kebutan begitu ya. Ini adalah Benteng Vredeburg ya. Ini benteng peninggalan Belanda. Saya tidak akan masuk pemirsa ya. Ini sekarang menjadi cagar budaya juga begitu. Ada loketnya di sana pemirsa ya. Pemirsa untuk lebih lengkapnya bisa browsing begitu ya. Nah, saya akan terus jalan ke sana ya, di sekitar Jalan Malioboro ini. Nah, sekali lagi pemirsa bisa saksikan sangat ramai sekali liburan ini ya Bu. Nah ya, jadi para pengunjung ini pemirsa bersantai-santai kemudian menikmati kota Yogyakarta. Sekali lagi kalau berkunjung ke Yogyakarta, tidak berkunjung ke Jalan Malioboro itu seperti ada yang kurang ya. Ini Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta. Ya, ini ada apa ini? Lokomotifnya lori mungkin itu ya, kereta pengangkut tebu itu loh untuk pabrik gula. Nah, ya, ada meriam juga itu di dalam. Ya, bom begitu ya. Nah, sekali lagi ini di kawasan titik 0 km ya. Saya berjalan mengarah ke Tugu begitu ya, menyusuri sepanjang Jalan Malioboro. Jadi tempat duduk, kemudian yang sifatnya kursi memanjang maupun yang bunder-bunder ini pemirsa, ini banyak sekali di sekitar Jalan Malioboro ini. Kemudian petugas kebersihan juga selalu membersihkan begitu ya, untuk tentu memanjakan pengunjung ya, kenyamanan begitu. Karena kalau bersih itu kan nyaman ya, enak gitu. Nah, ini ada becak begitu ya, becak yang ada motornya begitu, mesinnya. Nah, ini ada Pasar Sore Malioboro pemirsa, pusat oleh-oleh. Namanya Pasar Sore, bukannya sore hari pemirsa. Kalau pasar malam itu ya malam hari ya.
tetapi walaupun pasar sore itu malamnya saya melihat kemarin buka ya. Nah ini beberapa pedagang sih masih ada tapi letaknya ke dalam pemirsa. Dulu kan biasanya di sepanjang trotoar ini jalur pedestrian. Sekarang pedagangnya masuk ini. Baik itu pedagang kuliner, makanan, kemudian souvenir maupun kaos ya. Karena kaos ini mungkin oleh-oleh yang sifatnya abadi karena tidak dimakan sehingga menandakan orang itu sudah pernah berkunjung ke kota Yogyakarta begitu. Nah ini ada apa ini, Hamzah Batik ya, toko penyedia batik begitu ya pemirsa. Nah ini ada apa ini, petunjuk arah ya. Nah ini sebagian masih ada pedagang pemirsa, yaitu sate ya, sate Madura mungkin ya. Kemudian ada pedagang apa ini, gulali, kemudian ada blangkon pemirsa ya, bagian dari budaya Jawa, minuman, kemudian ya ramai sekali seperti inilah Jalan Malioboro pada apalagi ini hari libur masih ya, weekend akhir pekan begitu. Rata-rata mungkin kalau di persentase ini pengunjung kota Yogyakarta di Jalan Malioboro ini rata-rata dari luar daerah ya. Nah ini ada pasar Mringharjo pemirsa, pasar yang sudah sangat tua sekali, ada sejak sebelum Hamengkubuwono ke-10 ya. Jadi pasar Mringharjo. Saya ajak masuk ke sebentar dari mukanya aja ya. Di sini rata-rata adalah pedagang kain batik atau baju batik begitu. Bagi para pengunjung yang berkunjung ke Jalan Malioboro ini itu biasanya mampir ke sini ya. Harganya terjangkau begitu dan bisa ditawar ya. Baju batik maupun kain batik di pasar Mringharjo ini pemirsa ya, bisa saksikan suasananya seperti ini ya di pasar Mringharjo, yaitu di kawasan Jalan Malioboro pemirsa ya. Pedagangnya banyak sekali, yang dijual sama yaitu batik. Namun yang perlu diingat pemirsa, walaupun yang dijual sama, pedagang yang jualan banyak, insya Allah yang beli juga banyak begitu kan. Karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau dalam agama Islam adalah Al-Mughni, maha memberi kekayaan, dan Ghani, maha kaya. Kita harus yakin itu. Kemudian Ar-Razak ya, maha pemberi rezeki. Artinya tidak perlu iri begitu antara satu pedagang dengan pedagang yang lain, karena rezeki sudah ada yang ngatur ya. Tentu kalau kita melihat tugas malaikat, yaitu malaikat Mikail, yaitu malaikat yang membagikan rezeki. Nah pemirsa, saya sampai sana aja. Ini suasana pasar Mringharjo di kawasan Jalan Malioboro, yaitu pada pagi menjelang siang ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih waktu Indonesia Barat begitu. Pengunjungnya banyak begitu, yang jualan banyak batik tapi pembelinya juga banyak. Bayangkan kalau yang jualan hanya satu, mungkin pembelinya juga tidak banyak. Artinya dengan banyak penjual ini bukan saingan sesungguhnya, tapi partner ya. Nah itu ada eskalator begitu untuk ke atas. Saya tidak akan naik ke sana pemirsa ya. Nah saya akan kembali menyusuri Jalan Malioboro untuk menyajikan kepada pemirsa. Saya meyakini pemirsa sudah sering berkunjung ke Jalan Malioboro ini ya, terutama pemirsa YouTube Bung Lutfi Official. Namun tentu tidak ada salahnya untuk versi saya melaporkan dan mengendos kepada pemirsa pada hari ini, hari Ahad atau hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023. Walaupun pemirsa sering ke sini, tapi kalau hari ini YouTube saya kan pemirsa belum lihat begitu loh. Ya kan, mungkin walaupun Anda sering ke sini, dengan melihat video ini Anda juga paling tidak bisa mengobati kerinduan ya, atau nostalgia begitu. Pak, saking pundi? Oh Jambi, dari kabupaten, dari kota Jambi, Tanjung Jabung Timur. Oh kota, nggih. Luar biasa, Bandara Sultan Taha. Kenapa Pak? Oh ya. Oh nggih. Monggo Pak. Kayaknya kenal ya pemirsa ya tadi itu, dari Jambi itu. Nah ini pasar Mringharjo pemirsa.
itu diresmikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu KGKPH Pakualam ke-8 ya, yang waktu itu menjadi gubernur sebelum Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, yaitu tanggal 22 Desember 1993 pada masa Presiden Soeharto ya. Pasar Beringharjo ini bangunannya sudah lama begitu ya, namun bangunannya sepertinya masih sangat kuat begitu ya. Nah, saya ajak keluar lagi ya. Jadi memang dengan pedagang itu agak dimasukkan ke dalam sehingga jalan untuk pejalan kaki ini lebih luas begitu loh pemirsa. Maksud pemerintah sih baik ya, artinya direlokasi tapi bukan berarti mematikan, dipindah begitu pedagang-pedagang itu. Namun untuk waktu-waktu tertentu tentu para pedagang ini diberikan kesempatan untuk tetap berjualan, karena memang sejatinya Jalan Malioboro ini juga butuh yang namanya pedagang begitu, pengunjung juga begitu. Tanpa pedagang tentu bukan Jalan Malioboro namanya, artinya sepi kan begitu. Ini ada penjual sandal, jamu dan seterusnya pemirsa. Nah, yang perlu pemirsa ketahui lagi, ciri khas dari Jalan Malioboro ini adalah lampu pemirsa ya. Seperti ini lampu-lampu keraton ya. Ini di Malang juga di Jalan Kayu Tangan itu, Kayu Tangan Heritage ditiru lampu seperti ini itu. Cuman kalau di Jogja ini kan ada keraton ya. Mungkin di Malang apa juga ada keraton begitu. Kalau kerajaan ada itu Singosari sama Kanjuruhan begitu. Tapi keratonnya sudah tidak ada ya. Tetapi kalau di Jogja ini masih sangat eksis. Lah ini ada becak begitu. Nah, saya ajak ke sebelah kiri pemirsa. Ini toko-toko yang berada di sekitar Jalan Malioboro ya. Ada jam tangan Arloji Watch begitu. Terus ada makanan khas Jogja, bakpia ya pemirsa. Ini di Jalan Ayani, Jalan Ahmad Yani, nama pahlawan revolusi, pahlawan nasional ya. Kalau bicara Ahmad Yani itu, selain S. Parman, MT Haryono, Panjaitan, siapa lagi? Pierre Tendean, siapa lagi? Aibda Karel Satswitubun dan lain-lain lah pemirsa ya. Nah, itu Jalan Ahmad Yani. Ini sampai terus ke sana jauh pemirsa, itu ada ikon dari kota Yogyakarta yaitu Tugu ya. Nah, sekali lagi ini suasana pagi hari menjelang siang di Jalan Malioboro. Lah ini ada Ramayana pemirsa, Ramayana Department Store. Bagi Anda yang membutuhkan pakaian ya, itu tentu harganya pas kalau di Ramayana, tidak bisa ditawar ya. Itu di Jalan Malioboro Yogyakarta ini ada Ramayana ya. Nah, Ramayana ini tokoh pewayangan. Ceritanya itu kalau tidak salah karangannya Empu Walmiki ya. Suaminya Dewi Sinta, adiknya namanya Laksmana, bermusuhan sama Rahwana, Raja Alengka. Sedangkan Ramayana ini adalah Raja Ayodhya ya. Kemudian Ramayana dibantu oleh Hanuman ya, kera itu, untuk melawan dari angkara murka dari seorang yang bernama Rahwana. Nah, ini ada juga pemirsa Delman, Sado, Andong apa-apa ini yang ada di Jalan Malioboro. Mungkin Anda yang di Jalan Malioboro mau keliling begitu masih ada dokar pemirsa ya. Jadi kalau melihat bentuknya masih kayak keraton ini. Mungkin bisa kita tanya kepada Bapak. Nuwun sewu Pak, ngapunten, ini kalau naik dokar pinten Pak? Untuk pemirsa pengunjung biar tahu ini di YouTube. Mau kemana? Oh, tergantung tujuan nggih. Oh, jadi tergantung jauh dekat pemirsa. Itu misalnya ke keraton Pak, dari Malioboro berapa Pak? Dari sini ke keraton cuma antar atau pulang pergi? Antar aja misalnya. Oh, paling enggak ya 100. Oh, 100 pemirsa ya. Jadi 100 ya. Begitu. Kalau PP pinten Pak? PP di sana nanti kalau nunggunya lama lebih mahal. Oh iya ya, jadi tergantung pemirsa. Jadi jarak dekat sama durasi waktunya kalau pulang pergi nunggu begitu. Ya luar biasa, lampunya seperti ornamen keraton pemirsa ya. Memang Yogyakarta ini kota budaya. Matur suwun Pak, nggih, sehat-sehat. Ada becak, Dalam? becak. Oh, ada becak juga. Oh, ada juga becak pemirsa kalau Anda yang mau mobilitas. Kalau becak pinten Pak? Misalnya pengunjung. Oh, 50. Nje. Jadi luar biasa pemirsa, kalau dokar becak itu kelebihannya tidak mengeluarkan asap ya, sehingga
polusi udara itu tetap segar begitu ya. Di samping melestarikan budaya. Nggih. Matur suwun Pak, pangapunten. Nah, kita lanjutkan jalan di sekeliling Jalan Malioboro pemirsa. Ya, pertokoan banyak sekali di sini ya. Nah, Malioboro Street, Syarif Malioboro ya. Ini ada es krim terkenal ini apa Mixu ini ya. Ya, sejak 1997, oh masih masa Pak Harto itu sebelum reformasi. Ada bakpia kukus Tugu Jogja yang sangat terkenal itu pemirsa. Nah, ya. Kemudian di sana sekali lagi dua sisi ya, kanan kiri ya. Nah, ini ada gerbang, jadi sangat panjang sekali pemirsa ini Jalan Malioboro ini. Oh, ada juga ini penjual susu nasional ini pemirsa. Ya, ya enak itu susu nasional itu. Nah, sekali lagi suasana Jalan Malioboro seperti ini. Dan memang sekarang cuacanya cerah, tidak hujan sehingga pengunjung Jalan Malioboro ini nyaman. Tetapi tentu karena panas, mungkin yang kepanasan ya ada payung begitu ya. Kalau tidak mau panas seperti ini, jalan di bawah toko ini pemirsa. Nah, ini ada dokar ya. Memang identik dengan keraton ini kalau Jogja ini. Lah, luar biasa. Ya. Ini ada semacam busway kalau di Jakarta ya. Nggak tahu kalau untuk naik itu bagaimana, apakah dengan kartu atau bisa tunai. Kalau saya kemarin naik busway di Jakarta, Transjakarta itu dengan kartu, namanya Jaklingko. Ya, itu Rp50.000 dan bisa diisi ulang atau apa itu namanya? Diisi ulang ya begitu. Nah, ini masih di Jalan Malioboro ya. Nah, ini ada tulisannya ini. Ya, Jalan Malioboro. Nah, ini ada apa ini kok ada seperti Mas sama Mbak ini ya. Nah, pemirsa, luar biasa ini pemirsa. Nah, ini tulisannya Jalan Malioboro. Ya, ini Jalan Malioboro ini. Ya, apa namanya ini? Ya. Ya, di sana juga ada tulisannya nanti. Kan membujur ini dari ujung apa ini namanya? Utara selatan atau barat timur ini pemirsa. Utara selatan ya kayaknya ya. Jalan Malioboro ini. Kursi-kursi ini karena siang hari panas tidak ada yang duduk pemirsa. Tapi kalau nanti malam hari sudah tidak panas begitu, maka kursi-kursi yang ada di trotoar atau di jalur pedestrian Jalan Malioboro ini akan penuh ya. Di sana sesungguhnya Jalan Ayani, ini Jalan Margomulyo pemirsa. Tetapi masih bisa dikatakan satu kawasan namanya Jalan Malioboro. Saya ajak jalan terus ke sana pemirsa. Ya, ini ada food cart ya, kuliner di atas. Di bawah ini adalah pakaian, batik, souvenir, tas dan seterusnya. Terus ada Bank BPD DIY, Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu bank daerah ya, di setiap provinsi itu kan ada bank daerah itu. Kalau di Jawa Timur ada Bank Jatim, di Jawa Barat ada apa itu? Bank Jabar Banten ya, BJB. Terus Bank Banten juga sekarang ada Bank DKI, Bank Jateng, dan seterusnya. Bank BPD Bali, dan provinsi lain juga sama. Ini ya, Bank BPD DIY ya. Nah, itu pemirsa. Kemudian ini ada batik keris yang terkenal dari Solo ini, batik keris begitu. Ya, bagi Anda yang membutuhkan batik-batik halus untuk acara resmi, acara formal, ya, di Jalan Malioboro ini ada batik keris. Ini Danar Hadi juga batik ya. Coba saya masuk ke dalam pemirsa karena panas di situ. Nah, kalau di sini tidak panas ya. Nah, pemirsa bisa saksikan ya. Pengunjung Jalan Malioboro sangat banyak sekali di waktu libur ya. Itu ada halte Malioboro ya. Nah, ada pusat oleh-oleh apa ini? Ya, Yogyakarta ini memang ngangeni kalau orang Jawa katanya. Apa itu? Sekali berkunjung itu kurang ya, ingin kesini lagi dan tidak membosankan. Jadi ya kota pendidikan karena banyak kampus ya, seperti Malang. Kemudian Yogyakarta ini juga kota budaya karena ada keraton.
kalau kita lihat secara umum bahwa Yogyakarta ini adalah kota pendidikan pertama di Indonesia. Yang kedua baru Malang. Pertanyaannya apa? Ya mungkin iya ya, karena jumlah kampusnya, lembaga pendidikannya lebih banyak Yogyakarta misalnya. Kemudian tokoh-tokoh nasional juga banyak dihasilkan dari kampus-kampus di Yogyakarta ini ya. Seperti Profesor Pratikno, dulu Rektor UGM Universitas Gadjah Mada, sekarang Menteri Sekretaris Negara misalnya. Atau Profesor Dwi Korita Karnawati, Rektor UGM juga, sekarang Kepala BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian dulu ada Pak Suyanto, kalau nggak salah ya, Rektor UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, itu menjadi salah satu dirjen di Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Tapi kalau bicara kampus, pemirsa, Yogyakarta ini ikon kampusnya UGM, Universitas Gadjah Mada. Kemudian kalau di Malang, Universitas Brawijaya. Sama-sama pejabat di Kerajaan Majapahit. Yang menjadi pertanyaan, kalau Prabu Brawijaya itu kan raja, ya, Universitas Brawijaya. Kalau Gadjah Mada di Jogja ini, Universitas Gadjah Mada itu patih, ya. Patih dengan raja tentu tinggi raja. Maka kemudian tidak ada salahnya juga Malang itu kota pendidikan yang pertama barangkali ya pemirsa. Kalau salah saya mohon maaf, karena raja lebih tinggi daripada patih ya. Brawijaya itu raja, Universitas Brawijaya. Kalau Gadjah Mada patih, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya ini sekadar pendapat aja ya, urun rembuk begitu. Kalau pemirsa ada pendapat silahkan tulis di kolom komentar untuk menambah khasanah pengetahuan. Ini pendapat saya begitu. Nah, jadi selain itu kultur ya, di Jogja ini literasinya kuat ya, menulis khususnya, menulis buku, menulis artikel di jurnal yang terindeks Scopus misalnya, yang bereputasi ya kan, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan seterusnya. Saya kurang paham itu pemirsa. Taunya saya kalau Dewi Sinta itu yang cantik, istri dari Ramayana tadi ya, Dewi Sinta yang pernah diculik oleh Rahwana itu ya, ada jurnal Sinta itu ya. Ini mohon maaf saya ya, just kidding lah, guyon lah ya. Karena dunia ini kalau nggak guyon itu akan apa itu namanya, menjemukan ya. Nah, jadi toko-toko pemirsa di sekitar Jalan Malioboro begitu ya. Saya keluar lagi. Nah, ini ada pembangunan gedung apa ini pemirsa, mungkin untuk dibuat pusat perbelanjaan mungkin ini, atau mall begitu ya. Ya, karena Jalan Malioboro ini bisa dikatakan pusat ekonomi kota Yogyakarta. Kalau di Kediri asal saya itu ada Jalan Doho, pusat ekonominya itu ya. Jadi banyak pertokoan, pusat bisnis, kemudian juga orang itu ekonominya bergerak begitu di sini dengan banyaknya pengunjung ya. Apalagi Malioboro ini luar biasa, sudah menjadi ikon kota Yogyakarta dan terkenal tidak hanya di Indonesia tapi juga di other countries, di negara lain, di luar negeri, di mancanegara begitu. Nah, begini. Oke, Pak. Nah, jadi banyak sekali abang-abang becak pemirsa. Ini ada Indomaret juga, ada Circle begitu ya, sama-sama minimarket begitu, atau swalayan. Nah, ini ada masnya ini. Dari mana mas? Where are you from? Dari Malaysia. Oh, Malaysia. Lutfi, Indonesia. Ya. Yes, Malaysia. From Selangor? Selangor, ya. Oh, Selangor. Ya. Oh, dari Selangor pemirsa, Negeri 9. I'm YouTuber. Oh, Yes, YouTuber. yes. Oh, Name Bung Lutfi Official. Yes. oh, okay. Yes, I from Malang, Malang. East Java. East Java. Yes, Indonesia. Oke, oke. Oh, bisa bahasa Indonesia ya, Melayu ya? Bahasa Malaysia, ya. Oh, bahasa Malaysia. Ya. Bini, wife Oh. from Wonosobo, Jawa. Iya. Saya ingat tokoh politik di Malaysia yang mirip masnya itu namanya Pak Gobin. Pak Gobin. Iya, Gobin. dari partai DAP. Ya. Democratic Action Party, Partai Aksi Demokratik. Ya. Ya, Gobin kalau Singh.
foundernya itu Pak Lim Kit Siang, kemudian ketuanya sekarang Pak Lim Guan Eng putranya, dan sekjennya Pak Antony Loksionvo. He is Minister of Transportation in Prime Minister Anwar Ibrahim. Yes? Yes. Gobin Singh. Gobin Singh, yes, of course. Yeah. But he is now not become minister. Minister, yeah. Yes, just also legislative members Yes, in Malaysia Parliament, Mr. Gobin. But actually Anwar Ibrahim Hub Gobin Singh become minister. Yeah, but they Yes. did not give him. Yes. Jadi maybe others Melayu ethnic in Malaysia, majority, I'm sorry, before political affiliation in Democratic Action Party. Yeah, yeah. Yes, DAP. DAP, yes. Sering ke Indonesia? Ya, setahun sekali, 2 kali. Setahun sekali, 2 kali. Selain Yogyakarta, mana yang sudah dikunjungi? Bali, dah pergi Bali. Oh, Bali. Surabaya, Malang pernah? Hah? Surabaya, Malang? Surabaya, Malang. Oh, belum. Jadi ini pemirsa luar biasa. Namanya siapa, Mr. What your name? Mr. Stani. Mr. Tani. Ya. From Malaysia ini, ya. Luar biasa, negeri jiran, ya. Tetangga kita, ibu kota negaranya, capital of Malaysia in Kuala Lumpur, but Central of Governance in Putrajaya. Ya, Yes, Malaysian Prime Minister now Datuk Sri Anwar Anwar Ibrahim. Ibrahim, yes. Before Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob, before Tan Sri Muhyiddin Yassin, before Tun Dr. Mahathir Mohamad, before Datuk Sri Najib Tun Razak, before Datuk Sri Abdul Ahmad Badawi, before Tun Mahathir Muhammad Edin, before Datuk Hussein On, before Datuk Tun Abdul Razak, and before first Prime Minister of Malaysia Tunku Abdul Rahman. ya, correct. Yes. Yeah. memorize Yes, I everything, follow, yeah. of course, political situation in Malaysia, and Mr. Tani, I'm very like to Malaysian Prime Minister now, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Yeah. from Pakatan Harapan Coalition, Ya, correct. Partai Keadilan Rakyat, or People Justice Party. Yes. And Datuk Wan Azizah, his wife. Yeah. Yes, I'm very like. Jadi a long struggle Yeah. he is to become Prime Minister, Datuk Sri Anwar Ibrahim. Yes, Pakatan Harapan, they are any PKR, ya, People Justice Party, then Democratic Action Party or DAP, and Amanah, Amanah, ya. ya, join. Partai Amanah Negara. They join together. Jadi mandat, yes, join together to Now we make have Pakatan unity. Harapan Coalition. Yeah, we And have unity rival, government. yes, Now we are unity government. unity government of Yeah, course. of But course. UMNO now include to Pakatan Harapan Coalition. We want all together. Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi. He is deputy or first prime minister with Ahmad Fadilah Yusuf. Yes, from Parti Sarawak. Yes. Yes, I know. Antony Loksiovo, Minister Transportation. Interior Minister Datuk Sri Saifuddin Ismail Nasution. Foreign Minister Datuk Sri Zamri Abdul Qadir. Yes. Anwar Ibrahim, beside Prime Minister, he is also Finance Minister. Finance Minister, yeah. Yes. And Finance Minister. Yes. With 2 deputy. Yeah. He is Ahmad Maslan and Maslan, yes. Stephen Sim. Yes, Ahmad Maslan from UMNO and Stephen Sim from DAP. Yes. And any Minister of Agriculture Muhammad Sabu. Yes. From Amanah. Defense Minister Menteri Pertahanan Muhammad Hasan. Yeah. Yes, and others, Mister. Yeah. Now we are all one. Yes. We are having election, 6 state Yes. election. Oh. August. Yes. Yeah, we are. Yes, I know. You yourself with your kid or with your wife? Yeah, wife. They are buying. Oh, yes. What your opinion about Indonesia? What your opinion? Very peaceful. Oh, peaceful. Yes. The people around here, they are very. But I hope you not also to Yogyakarta, maybe Yeah, to we are other going to place. visit. Yes, Yeah, let's go. because Indonesia many tourism place. Yes. Many tourism. In Central Java, any Borobudur Temple, in East Java of course, any Jatim Park in Batu ya, Batu Tourism City Malang. Yeah, we went there.
Bali, yeah, Bali is very famous, popular, of course. Yeah, we came from Bali. Now Yes. Jogja. After Jogja, we are going to Wonosobo. Wonosobo, yes, Then you from know, Central Wonosobo, Java. Yeah, Central Java. Then from Java, How we are many days in Indonesia? 14 days. Oh, 14 days. Yeah. Yes. Then go to Jakarta. Final Oh, Jakarta, then back. Already Jakarta? Not yet. Not yet. Oh, not yet. Yeah. After from After Yogyakarta, Jakarta, then go to you Jakarta. will go to Jakarta. Yes, capital of Indonesia. But maybe next year capital Indonesia Now go to Kalimantan. to Kalimantan or Borneo. Yeah, they're changing. Yes, maybe. 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 Because I think this is the difficult policy Yeah. from Indonesian president. Yeah, correct. Yes. Okay, Mister. Okay, man. Thank you. Thank you very much Thank you. Nice to meet for your time. you. Yeah. Yes. Yeah. I hope you healthy always. Yeah, correct. Success in your daily activities and very happy. Yeah. Yes. Okay. See you. Bye-bye. Oke, bye-bye. Dari Malaysia, pemirsa. Ya, luar biasa. Nah, saya melanjutkan perjalanan ini. Masih sangat panjang sekali ya. Suasana Jalan Malioboro. Ya, nanti saya akan mengakhiri di sana, pemirsa. Di mana itu? Stasiun Tugu ya. Kemudian nanti kita sambungkan di Tugu ya. Tugu Yogyakarta yang merupakan ikon atau landmark dari kota Yogyakarta begitu. Nah, banyak sekali penjual batik, pemirsa, kain batik seperti ini ya. Saya terus terang itu merasa memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk menyajikan kondisi negara Indonesia kepada pemirsa ya. Karena Indonesia ini negara yang beautiful ya, very lush, sangat luas sekali. Dan saya ingin memberikan informasi yang terbaik begitu. Tentu dengan berbagai keterbatasan, karena saya sebagai manusia biasa tentu tidak ada yang sempurna. Ibarat peribahasa, tiada gading yang tak retak. Gading yang ada di gajah itu. Banyak sekali memang turis-turis mancanegara, pemirsa, di sini. Ya, seperti ini. Nah, oke. Nah, dan memang penguasaan bahasa ini menjadi mutlak ya, untuk kita itu bisa berkomunikasi dengan siapapun. Kata Albert Lutzwitt kalau nggak salah itu, bahasamu batas duniamu, begitu ya. Nah, jadi penjual t-shirt, pemirsa, kaos begitu. Ini ada apotik kimia farma ya, yang buka 24 jam, 24 house begitu ya. Nah, ini masih suasana di Jalan Malioboro loh. Ini ada Ramayana lagi nih di sini. Ya, luar biasa. Tadi juga Ramayana. Nah, memang banyak turis mancanegara karena Yogyakarta ini sangat terkenal begitu ya. Nah, pemirsa, sangat terkenal di dunia ya Jogja ini, selain juga Bali. Nah, di depan ini ada apa ini, pemirsa? Kantor DPRD ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Jadi kantor parlemen atau legislatifnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini Trans Jogja ya. Kalau di Jakarta itu seperti Transjakarta begitu, pemirsa. Sekarang saya ajak nyebrang dulu ya. Harus hati-hati, be careful begitu ya. Nah, begitu. Nah, ini gedung DPRD DIY ya, di balik ini. Nah, saya lanjutkan perjalanan. Nah, karena ini gedung pemerintah, tentu banknya, ATM-nya itu ATM Bank BPD DIY, pemerintah daerah maksudnya. Daerah istimewa ya, sekali lagi spesial atau excellent ya, region, daerah istimewa Jogja ini, karena ada keratonnya. Kemarin saya jelaskan di video saya sebelumnya, Surakarta sebelumnya juga daerah istimewa. Namun berlangsung tidak lama, hanya kurang lebih 10 bulan sebelum dicabut, sehingga hanya menyisakan Yogyakarta. Dulu pernah ada daerah istimewa Aceh, yang sekarang menjadi Nangro Aceh Darussalam ya. Sehingga daerah istimewanya sekarang tinggal Yogyakarta saja ya. Artinya istimewa itu gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat, tapi otomatis adalah dijabat oleh Sri Sultan sebagai gubernur, Sri Sultan Hamengkubuwono dan Kanjeng Sri Pakualam
sebagai penguasa Pura Pakualaman sebagai wakil gubernur DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, begitu pemirsa. Nah, kita lanjutkan suasana Jalan Malioboro. Ini teras Malioboro ya, teras itu emperan. Ini juga pakaian pemirsa ya, batik, kaos dan seterusnya. Saya tidak akan masuk ya. Nah, jadi memang pusat bisnis, pusat ekonomi di sini yang bisa benar-benar menggerakkan perekonomian di Yogyakarta dan umumnya tentu Indonesia ya. Dengan adanya transaksi jual beli begitu, termasuk turis mancanegara ini kan kedatangannya ke Indonesia menambah devisa pemirsa. Devisa itu apa sih? Alat pembayaran luar negeri. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan misalnya impor, membeli barang begitu, maka menggunakan devisa itu sebagai alat pembayaran itu sah begitu ya. Ukurannya apa? Itu bisa kalau kemarin dolar Amerika Serikat atau mungkin emas, gold begitu ya, sebagai devisa alat pembayaran luar negeri. Jadi kedatangan para turis, para wisatawan ini akan memberikan impact, dampak yang positif untuk perekonomian Indonesia, terutama dengan adanya ikon-ikon wisata seperti Jalan Malioboro ini pemirsa. Nah, ini tempat duduknya ada atapnya pemirsa, sehingga kalau siang hari seperti ini tidak panas begitu. Nah, ini ada halte bis ya, bis Trans Jogja ya. Nah, setelah ini kita sudah nyampe di ujung Jalan Malioboro. Nanti saya ajak pemirsa untuk di Tugu begitu ya. Nanti saya akhiri dulu di stasiun Tugu gitu. Saya tidak akan belok ya, karena kalau belok cukup memakan waktu. Nah, cukup dari sini saja. Nah, Mas, dari mana ini? Purworejo. Dari? Oh, Purworejo. Iya, Jawa Tengah, jalur selatan. Iya, Purworejo. Oh iya ya, dengan Mas siapa namanya? Mas Marcel. Mas Marcel. Ini Mas? Yogi. Mas Yogi. Kelas berapa atau sudah kuliah ini? 1 SMK. Oh, 1 SMK, Sekolah Menengah Kejuruan pemirsa, Vocational High School. Vocational School. Jurusan apa Mas? Mesin. Oh, mesin. Luar biasa pemirsa. Jurusan mesin ini, teknik mesin ya. Mesin engineering. Sama Masnya? Mesin apa ini Mas? Mesin cuci apa mesin jahit inilah? Mesin itu yang apa ya? Motor. Otomotif ya, motor ya. Oke, sering ke Jogja ya? Sering. Purworejo itu kalau nggak salah sebelum atau setelah Kebumen itu? Sebelum. Oh, sebelum Kebumen, setelah Kulon Progo Jogja ya? Ya. Iya, Purworejo. Yang kemarin ada Keraton Agung Sejagat itu ya Mas ya? Ini desa dekat desa saya. Oh, dekat itu. Ya itu, ada Prabu Totok sama siapa itu? Ratu Ayu Duyah Ayu Gitarja apa itu ya? Tapi bukan keraton keraton beneran lagi. begitu ya. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk karnaval sebenarnya nggak masalah waktu itu. Yang jadi masalah kan karena mengaku keraton itu. Artinya masyarakat cukup terhibur. Oh, sering Mas ya ke Jogja ya? Sering ya. Oke wes, gitu aja ya. Hati-hati ya. Dari Malang saya. Pernah ke Malang? Pernah dulu. Oh, pernah ya. Ke mana? Batu. Nggih, Batu niku. Oh ya. Apel nggih. Apel ya. Ya Mas, monggo. Nah, pemirsa luar biasa ya. Nah, ini banyak sekali turis mancanegara pemirsa. Yes. Yang datang di Yogyakarta ini. Where are you from? Turkey. Oh, Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan. Correct. From Ankara, Istanbul, Izmir, Antalya, Izmir. Oh, in Izmir any airport there are Adnan Menderes You know all of those. Airport, yes. correct. Adnan Menderes International Airport. He is former Prime Minister, Turkish Prime Minister. Yes, correct. Yes, capital of Turkey in Ankara, but last in Ottoman Empire era in Istanbul. Yes. What can I say? Yes. You know everything. The political figure in Turkey and is Sulaiman Demirel, Bülent Ecevit, foreign minister, last Mevlut Cavusoglu, but now Hakan Fidan, yes, foreign minister, Turkish foreign minister. Also from Turkey, yes. How many days? What your opinion about Indonesia? We love Indonesia. Really great Yeah, it's a great country.
Oh, okay, good luck. Nice to meet you, Mister. Oke. Sukses. Bye bye. Nah, dari Turki pemirsa ya. Channelnya Bung Lutfi Official. Bung Lutfi. Official. Ya, LUTFI. Ya. Monggo di subscribe. Oke. Yang pintar ya sekolahnya ya. Biar nanti jadi presiden atau jadi menteri ya. Oke. Nah, ini pemirsa ada Grand Ina Malioboro, ini apa hotel ya, direnovasi ini ya. Ini sudah kita di ujung pemirsa dari Jalan Malioboro. Sebelah kiri adalah stasiun kereta api Yogyakarta ya, stasiun Tugu ya. Jadi train station ya of Yogyakarta is Tugu ya, Tugu Station, stasiun Tugu. Jadi nama Tugu ini memang selain Jogja di Malang juga ada Tugu itu ya, di depan balai kota. Ya, ini sudah ujung pemirsa. Ini ada penunjuk arah begitu ya. Sebelah kiri ada stasiun Tugu 350 meter. Kemudian 2,3 km ada Museum Sasana Wiratama. Kemudian ada Jalan Malioboro ini 0 km. Ya karena ini kemudian arah ke Keraton tadi ya pemirsa. Yang saya 0 km tadi kalau terus kemana itu? Ke timur ya. Itu mengarah ke Keraton Yogyakarta ya. Oh maaf, ke barat, ke utara atau ke selatan pemirsa. Saya kalau arah di sini agak bingung saya, confuse saya. Lah ini ada lonceng ya. Ada suara lonceng begitu. Mungkin dari church ya, dari gereja begitu ya. Karena memang Indonesia ini negara yang majemuk ya pemirsa. Karena di Al-Quran Allah itu berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqakum innallaha alimun khabir. Hai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah itu alimun maha mengetahui, alimun khabir lagi maha mengenal. Ada stadion Kridosono di kesana dan stasiun Lempuyangan ya. Kalau itu stasiun Tugu. Nah, oke pemirsa, ini di perempatan ya. Di sana adalah Jalan Malioboro ya. Itu tadi. Nah itu. Nah saya tunjukkan lagi. Ini kereta apinya mau lewat pemirsa di stasiun Tugu ya. Nah ini Jalan Malioboro pemirsa. Ada yang foto-foto pengunjung. Lah ini luar biasa. Saking pundi mas? Ya. Dari mana? Oh Kuningan Jawa Barat. Ya. Oke lanjutkan. Ya. Ya, dari berbagai daerah pemirsa kita saksikan. Kalau plat kendaraannya Jogja ini apa AB pemirsa ya, plat nomornya ini AB ini apa amat baik mungkin ya. Jadi luar biasa. Kita saksikan ada kereta api yang mau lewat. Nah, ini ada turis juga pemirsa. Kita akan menunggu lewatnya kereta api. Hello Mister. Oh yes. Jadi memang tidak semua turis tuh mau diajak ngobrol pemirsa ya, karena kan tergantung mood ya. Artinya kalau suasana hatinya itu senang itu tentu beda. Apalagi kalau sibuk misalnya atau kemudian ada masalah. Lah ini adalah rel yang mengarah ke stasiun Tugu di sana pemirsa di Yogyakarta. Ini perlintasannya seperti ini, ditutup begini. Bukan perlintasan yang bisa gerak-gerak gini ya ini pemirsa. Ya ini untuk menjaga keamanan tentunya. Adanya penutup seperti ini karena kereta api ini lajunya cepat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya di beberapa tempat itu karena ketidaktertiban, ketidakdisiplinan pengguna jalan ketika datang kereta api. Termasuk yang kemarin di Semarang itu, di jembatan apa itu pemirsa. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah ya. Lah itu pemirsa kereta api ya, KAI ya. Nanti saya akhiri di sini, videonya saya sambung lagi nanti di Tugu sebelah sana pemirsa.
Ini stasiun Yogyakarta di sini ya. Nah, ini kereta apa ini kita lihat pemirsa. Kalau kereta api ini kan kelasnya ada kelas ekonomi, kelas bisnis dan eksekutif. Ya, tadi malam saya dari stasiun Solo Balapan kemudian ke stasiun Tugu dengan kereta eksekutif ya, Senja Utama. Nah, ini kita lihat pemirsa lokomotifnya. Nah, ini kereta apa ini? Kita baca tulisannya. Ya, luar biasa ini. Nah, premium. Oh, kereta api Sancaka pemirsa, Sancaka fakultatif dari Yogyakarta kemudian menuju ke Surabaya ya, yaitu di stasiun Gubeng. Kalau bicara Surabaya ada stasiun Gubeng, stasiun Wonokromo, stasiun Pasar Turi ya. Kereta api Sancaka fakultatif ini. Ini kelas eksekutif ya. Ini bagus kereta apinya, harganya juga bagus ya. Nah, begitu. Kereta api Sancaka memasuki stasiun Tugu Yogyakarta dan akan melanjutkan perjalanannya menuju ke Surabaya, Jawa Timur, yaitu di stasiun kereta api Gubeng ya. Nah, perlintasan akan dibuka seperti ini pemirsa. Nah, terbatas ya, hanya untuk pejalan kaki dan roda 2 ya. Nah, di sana itu Istana Tugu pemirsa. Maaf, bukan Istana Tugu, Stasiun Tugu, stasiun kereta api Tugu ya, Yogyakarta ini. Nah, oke. Tadi malam saya ngobrol sama teman saya dari Swiss ya, teman dadakan begitu, namanya Mr. Pascal. Jadi kayak ahli fisika itu, Blaise Pascal, itu dari Switzerland, dari Swiss, salah satu negara di Eropa Tengah. Saya sampaikan bahwa in Switzerland, in Middle Europa, some cities, the capital of Switzerland in Bern, any river name R River. The son of Governor West Java, Ridwan Kamil, he is Emeril Khan Mumtaz, is dead in R River. Of course, I'm very sad. And in Geneva, yes, Switzerland, any headquarter or office of Human Rights Commission of the United Nations, Komisi HAM PBB. In Zurich, any office of FIFA, ya, Football Association. In Davos, every year any annual meeting. World Economic Forum, the founder of WEF, World Economic Meeting is Mr. Klaus Schwab. Every year, many chief of state, chief of governance, and businessmen come to Davos for follow World Economic Forum with Mr. Klaus Schwab. Nah pemirsa, ini tulisan stasiun Yogyakarta. Oke Pak, oke bos, itu top. Ya dadah, luar biasa pemirsa. Mudah-mudahan sehat-sehat ini masnya, amin. Nah ini ya tulisan stasiun Yogyakarta. Nanti saya lanjutkan lagi di Tugu pemirsa ya. Pemirsa, melanjutkan video saya di Jalan Malioboro tadi. Saat ini saya sudah berada di depan Tugu Yogyakarta ya, Monumen Tugu. Pemirsa, ini suasananya apa? Hawa udaranya sangat panas, terik begitu mataharinya menjelang siang hari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat ya. Posisi Tugu ini ada di perempatan pemirsa. Warnanya putih keemas-emasan ya. Warna emas begitu. Ini adalah landmark, ikon, simbol dari kota Yogyakarta, Tugu ini. Tugu ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi, yang berada di titik tengah ya, antara jalan apa ini ya, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Jenderal Sudirman ya. Di sana Jalan Pangeran Mangkubumi sama jalan apa ini, Jalan Panglima Sudirman, ini Jalan Pangeran Diponegoro ini ya. Artinya posisinya berada di tengah begini Tugu ini pemirsa, dan ada pagarnya. Tugu ini dibangun tahun 1755, ada pagarnya seperti ini pemirsa ya. Ini Tugu pemirsa yang menjadi landmark, simbol kota Yogyakarta. Kalau malam hari ramai sekali orang berkunjung di sini, berfoto dan seterusnya ya. Ada tulisannya dilarang masuk. Sekali lagi ini dibangun oleh
Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi tahun 1755, dan dulu pernah terkena gempa bumi pada masa Belanda dan dibangun lagi. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa Tugu ini adalah berada atau menghubungkan garis imajiner atau garis yang imajinasi pemirsa ya. Artinya tegak lurus garis posisi Tugu ini posisinya dengan Keraton Yogyakarta di sana. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, kemudian Panggung Kerapia, kemudian Pantai Parangtritis di sebelah selatan, dan Gunung Merapi begitu ya. Yang ada di perbatasan mana itu? Sleman sama Klaten ya, atau Bantul itu pemirsa. Nah, ini lurus dihubungkan dengan Tugu ini. Artinya posisinya menghubungkan situs-situs penting tadi, Keraton Yogyakarta, Panggung Kerapia, Pantai Parangtritis, dan Gunung Merapi. Luar biasa. Ini Tugu ini sangat terkenal sekali. Ini kalau di Semarang itu Tugu Muda, di Malang Tugu pemirsa. Kalau di Jakarta ini Monas, Monumen Nasional. Kalau di Surabaya Tugu Pahlawan, simbol kota ya. Kemudian di mana lagi? Di Bandung misalnya apa? Kalau di Bandung itu ya Gedung Sate mungkin ya. Atau apa misalnya di kota lain itu misalnya. Ya. Jadi simbol ini, landmark. Ibarat di luar negeri, di New York ada patung Liberty, di Paris ada Menara Eiffel misalnya ya. Kemudian di Mekah, Arab Saudi ada Ka'bah, di Madinah Al Munawwarah ada Masjid Nabawi, di Mekah selain Ka'bah ya Masjidil Haram ya tadi ya. Di Madinah Masjid Nabawi ya. Di Kingdom of Saudi Arabia atau Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah. Kemudian misalnya di Kuala Lumpur ada Twin Tower, Menara Kembar Petronas. Kemudian di Singapura ada patung singa itu, di Marina Bay ya kalau tidak salah. Di Sydney ada Gedung Opera. Nah itu simbol-simbol kota. Nah di Yogyakarta ini pemirsa, Tugu ini ya. Ini karena panas, mohon maaf, sehingga mungkin tidak begitu jelas begitu ya. Apa ini namanya? Letak Tugu ini ya. Nah posisinya seperti ini pemirsa, kita harus berhati-hati. Ini batunya batu andesit ya, biar pengguna jalan itu pelan-pelan ketika mendekati Tugu ini. Ini perempatan, artinya tidak aspal begitu. Ini ditiru di Malang ini, di Kayu Tangan Heritage ya, Dayal Jalan Basuki Rahmat itu dipasang seperti ini, batu andesit, supaya pengguna jalannya pelan-pelan ya. Saya kira bagus lah itu wali kota itu ya, biar lebih bisa menikmati ya pemirsa. Sekali lagi ini adalah Tugu ya pemirsa, yang sangat terkenal sekali. Kalau malam hari bisa buat ngopi, tempat ngopi di sana itu ya pemirsa. Di pojok-pojok tadi malam saya juga ngopi di atas begitu. Artinya memang sangat recommended kalau malam hari ngopi di sini, menikmati kota Yogyakarta. Kemudian juga posisinya ini dekat dengan Jalan Margo Utomo yang bersambung menuju ke Jalan Malioboro begitu ya. Nah seperti ini ya, di pojok-pojoknya ada kafe ya. Mungkin kalau siang memang beda ya karena panas, tetapi kalau malam hari pemirsa ini lebih bisa menikmati. Di pojok-pojok ada kursi, ada tempat duduk bunder-bunder seperti ini pemirsa ya. Nah itu Tugunya ya. Oke. Halo Yogyakarta ya. Welcome to Yogyakarta. Barangkali yang sudah sering ke sini ini menjadi nostalgia. Barangkali yang belum, come here, datang ke sini, to Yogyakarta, Education City, kota pendidikan, Tourism City, kota wisata, Culture City, kota budaya, maupun Heritage City ya, kota yang memiliki warisan nilai-nilai budaya ya. Apa itu namanya? Culture values ya, nilai-nilai budaya begitu yang luar biasa. Ini disebut juga dengan apa itu namanya, Tugu Golong Gilik begitu ya. Sekali lagi ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama Pangeran Mangkubumi tahun 1755 dengan warna bercorak putih ya. Kemudian keemas-emasan. Ya, bangunannya sih nggak seberapa besar, tapi ini memiliki nilai historis, memiliki nilai budaya yang sangat tinggi, yang menjadi ikon, landmark, simbol dari Yogyakarta. Jadi belum lengkap selain ke Malioboro kalau nggak ke Tugu ini pemirsa, kalau di Jogja ini. Dan di pojok-pojoknya ada kafe seperti ini ya. Luar biasa. Demikian yang bisa saya sajikan kepada pemirsa tentang situasi kota Yogyakarta pada siang hari ya. Saya tutup sampai di sini.
Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck.